terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Ini kan berdasarkan dengan surat perjanjian antara Richard Eliezer dengan LPSK. Jadi dalam 6 bulan ke depan, Richard masih dalam perlindungan LPSK. Selain itu, LPSK juga tetap akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Richard seperti makanan yang steril dan sehat, kemudian kebutuhan akan rohaniawan, dan kebutuhan juga untuk kesehatan Richard. Hai, balik lagi di Livy On Point, masih bersama saya Liviana Cerlisa. Nah, kalau kita lihat tadi perjalanan kasus Richard Eliezer sekarang sudah inkrah, vonisnya 1 tahun 6 bulan penjara. Tapi meskipun sudah inkrah, LPSK yang sejak awal ini jadi sorotan dan mendampingi proses hukum terhadap Richard Eliezer ini tak kemudian lepas tangan. Ada masa perpanjangan selama 6 bulan yang kemudian diberikan oleh LPSK untuk Richard Eliezer. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih sudah vonis tapi tetap harus dilindungi? Memangnya ada ancaman nyata untuk icat panggilan untuk Richard Eliezer? Sudah bersama saya di sini Edwin Partogi Pasaribu, beliau adalah Wakil Ketua LPSK. Pak Edwin, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Livi. Jadi pertanyaan pertama buat Pak Edwin, kenapa sih udah vonis masih harus diperpanjang masa perlindungan buat Eliezer? Ya, inilah memang bedanya LPSK dengan penyidik, dengan penuntut umum, dengan hakim. Ya, penyidik itu selesai P21, selesai tugasnya. Ya kan? Jaksa dan hakim selesai vonis, selesai tugasnya. Tapi LPSK itu belum selesai. Gitu. Karena kebutuhan orang atas perlindungan itu bisa mulai dari proses penyelidikan sampai dengan pasca vonis inkrah. Jadi perlindungan itu tidak linear dengan perjalanan proses hukumnya, gitu. Jadi sepanjang dari proses hukum yang sudah inkrah itu ternyata masih dibutuhkan perlindungan karena ada situasi tertentu, ya karena ada hak yang harus dipenuhi, maka itu masih bisa diberikan, gitu loh. Jadi tadi saya sampaikan perlindungan tidak linear dengan proses hukum. Oke. Tapi pertimbangannya apa? Nah, pertimbangan pada kasus Baradae karena sebenarnya pertama Richard itu mengajukan permohonan perpanjangannya itu sebelum vonis berakhir ya. Oke. Dan kebetulan juga Mbak Livi, itu tanggal vonis berakhirnya itu sama dengan tanggal jatuhnya vonis itu sama dengan tanggal selesainya perlindungan untuk 6 bulan pertama. Kan perlindungan 6 bulan pertama dari 15 Agustus gitu loh. Nah, kalau dia kemudian kita baru tahu apa ya kemudian divonis 1 tahun 6 bulan dan diakui oleh hakim sebagai justice collaboratornya. Kalau dalam konteks justice collaborator itu memang di undang-undang ada 2 hal Mbak Livi yang diatur. Satu ada penanganan khusus. Satu lagi ada reward. Oke, apa bedanya? Kalau penanganan khusus misalnya dia dipisahkan dari tersangka lainnya, pemisahan penahanan. Oke. Ada juga yang kedua pemisahan pemberkasan. Jadi berkasnya tidak disatukan dengan terdakwa lainnya. Ya, penanganan khusus yang ketiga dia bisa diperiksa dalam persidangan maupun diperiksa di proses penyidikan tanpa hadir, tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa lainnya. Nah itu juga dalam praktek di penyidikan maupun ketika di persidangan itu sudah dipraktikkan. Gitu loh. Yang satu lagi reward. Rewardnya 2. Satu yang yaitu keringanan penjatuhan pidana. Ya. Setelah dijatuhkan pidana, dia masih bisa mendapatkan itu hak-hak narapidana. Oke. Jadi, nah hak-hak narapidana ini memang menjadi wilayahnya Kemenkumham, wilayah Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Ya. Jadi itulah yang saat ini yang kemarin kita saksikan, misalnya Eliezer ditahan, dieksekusi di Salemba, tapi kemudian ditempatkan di rutan Barreskrim, ya. Nah, LPSK masih ada kewajiban terhadap Eliezer, ya, sebagai bagian dari reward dia sebagai justice collaborator itu pemenuhan hak narapidana. Pemenuhan hak narapidana itu ada macam-macam. Oke. Ada remisi, ada cuti menjelang bebas, ada asimilasi, ada pembebasan bersyarat, gitu. Begitu, Mbak Livi. Oke, kalau kita lihat dari awal kan kasus
tewasnya Yosua dengan salah satu eksekutornya Eliezer ini kan kemudian peran LPSK kan disorot cukup dominan ya, mulai dari penentuan Icat sebagai GC, perlindungan, sampai di momen persidangan pasca vonis kita lihat bagaimana kemudian pengawalan dari LPSK, bahkan sejujurnya itu menyulitkan awak media untuk mengambil ekspresi Icat karena langsung diamankan gitu. Saya mau nanya dari awal nih Pak Edwin, emang keamanan Icat segitu terancamnya Pak? Sejauh Richard dalam perlindungan LPSK, Icat aman. Icat aman? Icat aman. Itu yang jadi pertanyaan, kalau LPSK udah nggak ada terus gimana gitu? Ya kan sebenarnya kebutuhannya nanti kalau memang Richard masih membutuhkan dan kemudian berdasarkan evaluasi LPSK juga pasti diperlukan perlindungan, masih bisa lagi diperpanjang. Dari awal tuh ada nggak sih ancaman yang kemudian membahayakan seorang Richard Eliezer sebetulnya dari awal? Dari awal? Ada. Ada? Ada. Kayak apa bentuknya? Ya nanti kita bicara di luar panggungnya aja. Off air. Itu menjawab kenapa kadang tuh kalau kita berasumsi gini, ini dia polisi kan, Brimob pula, terus tapi udah selesai vonis, tapi bagaimanapun Brimob itu punya keahlian khusus. Tapi maksud saya ketika kemudian selesai vonis, kemudian LPSK langsung meneruskan, kita perpanjang perlindungannya selama 6 bulan. Orang mungkin akan ada yang berpikir, oh ya oke, ini mungkin tindak lanjut dari apa yang dilakukan LPSK seperti yang tadi Pak Edwin jelaskan. Tapi kalau orang seperti saya dan kawan-kawan yang lain berpikirnya justru, kenapa emang ada ancaman lagi buat Icat? Kenapa emang bahaya ya gitu? Emang Icat tuh dalam keadaan yang bahaya ya sampai perlindungannya harus diperpanjang 6 bulan gitu? Sewaktu Richard belum dalam perlindungan LPSK, dia ditetapkan sebagai tersangka, itu kalau nggak salah tanggal 3 Agustus tahun lalu ya. Kami tuh sudah wanti-wanti. Gitu. Wanti-wanti gimana? Ya wanti-wanti, pastikan Icat tidak sakit, tidak keracunan, tidak bunuh diri, tidak ada perkelahian di dalam sel. Oke. Iya, karena dia aktor penting untuk mengungkap perkara ini. Itu waktu itu dia belum menjadi justice collaborator. Belum dalam perlindungan LPSK. Belum dalam LPSK. Tapi sudah concern ke sana LPSK. Kami sudah concern, kami sudah ingatkan itu, ya kan, gitu. Jangan sampai kemudian ada katanya sesama tahanan berantem, ribut, kemudian meninggal, ya kan. Jangan sampai kemudian berakhir bunuh diri, gitu, ya begitu kan, gitu. Ya artinya kami sudah melihat atau sudah mengantisipasi lah supaya memang keterangan Richard ini bisa sampai pengadilan, gitu loh, ya. Ya tentu menurut kami itu juga bisa dipahami oleh publik ya, bahwa kasusnya kan sejak awal menurut kita kan unik. Ada orang mati di rumah jenderal, gitu, ya kan. Di awal katanya tembak menembak lagi kan, gitu, tembak menembak di rumah dinas jenderal, gitu loh. Jadi unik sejak awal gitu. Setelah kemudian kita dalami, ya kita makin punya keraguan-keraguan yang menurut kita memang ada beberapa hal yang ganjil, yang janggal, ya kan, yang membuat kita di awal itu kan menolak permohonan dari Ibu PC dan juga menolak permohonan dari Baradae, ya kan, dalam perkara yang katanya tembak menembak dan perbuatan asusila, gitu loh. Karena kan kami kan menghimpun banyak informasi, bukan hanya dari pemohon, juga dari yang lainnya, dan kami mendapatkan fakta-fakta, keterangan-keterangan yang menunjukkan hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadap versi yang pertama itu. Jadi sudah diselidiki lebih dulu oleh LPSK, baru kemudian memutuskan bentuk perlindungannya, Pak Edwin tadi seperti yang saya tanyakan, dijaga betul-betul selalu ada di sebelah sampai Icat tidur pun ada yang standby di sebelah atau gimana sih Pak? Iya, jadi bukan berada dalam selnya Richard. Tapi berada paling dekat dengan Richard di dalam rutan. Berarti akan ada selalu orang LPSK yang melekat. 24 jam. Melekat. Iya. Oke. Makanan Icat pun itu disiapkan oleh LPSK. Sejak awal. Sampai hari ini kita ngobrol. Sampai hari ini. Sampai 6 bulan ke depan. Sampai 6 bulan ke depan. Oh wow. Terus untuk misalnya penanganan Icat, misalnya dia sakit atau misalnya ada kunjungan, gimana Pak? Harus izin LPSK. Kalau dokter kami menyediakan. LPSK yang menyediakan dokter? Iya. Oke.
Ya. Kalau keluarga mau bertemu pun harus izin LPSK juga? Iya. Iya. Oh, wow. Ketat banget ya, Pak? Iya. Seketat itu ya? Iya, memang kan kita memastikan bahwa situasi tetap aman. Gitu. Oke. Ya. Terus kalau kayak kemarin nih kita lihat, ini kan Icat di Bareskrim ya Pak, selama ini ditahan. Yeah. Kemudian kan ada iring-iringan ke Salemba. Kita semua berpikir, oh Icat bakal ditahan di rutan Salemba. Terus kemudian kita berpikir Salemba, wih itu dia akan nyampurkah dengan tahanan lain? Ternyata enggak ya? Enggak. Itu gimana ceritanya Pak? Kita kena prank loh Pak. Kita pikir Icat maaf, bakal masuk di rutan kelas 2A Salemba itu. Ternyata enggak, balik lagi ke Bareskrim. Iya. Jadi gimana Pak? Kalau dianggap kena prank, ya mohon maaf, nggak ada maksud nge-prank. Ya. Tapi memang pembicaraan antara LPSK dengan Richard tentang akan ditahan di mana itu sudah kami diskusikan sebelum vonis dan sesaat setelah vonis. Oke. Ya. Jadi sebelum vonis itu kan kita belum tahu nih vonisnya berapa. Chat, nanti kalau kamu divonis, ya kan, kami punya beberapa alternatif lapas yang di situ kamu bisa menjalani pidana, nah, gitu loh, ya kan, baik yang di Jawa maupun yang di luar Jawa, gitu. Karena LPSK juga sudah beberapa kali punya kerjasama lah dengan beberapa lapas tersebut. Oke. Nah, karena kita belum kebayang vonisnya berapa. Walaupun ya Mbak, dalam yang sebelum vonis itu, ketika saya tanya ke Icat nih ya, Cat, kira-kira kamu divonis berapa, Cat? Kayaknya di bawah 2 tahun, Pak. Ih, pede banget ya. Jadi punya indra keenam, Pak. Ternyata dia yang bener ya. Ternyata bener. Dia yang bener. Nah, kemudian ketemu sesaat setelah vonis, ketemu di rutan Bareskrim lagi, ya kita obrolin lagi. Ternyata kan vonisnya cuma segini. Ya. Menurut kamu gimana? Tetap kita ke lapas atau kita tetap di sini saja? Ya mungkin kita lebih baik di sini aja Pak, karena kan nggak begitu lama, gitu. Ya, dan menurut kami juga ada benarnya sih, karena dalam pandangan LPSK juga kami punya pandangan beberapa hal ya, punya alasan ya. Pertama, kan rutan di Bareskrim itu sebenarnya relatif lebih steril. Oke. Kenapa? Ya rutan itu kan di bawah tanah, ya kan? Dan nggak banyak pengunjung, nggak banyak tahanan. Oke. Ya kan? Richard itu ada di dalam satu sel sendiri, tidak bersama dengan tersangka lainnya, ya kan? Kemudian LPSK juga punya akses yang terdekat dengan Richard di rutan Bareskrim, gitu loh. Sementara kalau kita di lapas, ya lapas kita penuh. Tapi itu bukannya wewenang kejaksaan, Pak Edwin? Ya betul, wewenang kejaksaan. Sangat betul, wewenang kejaksaan. Lapas kita penuh. Kalau kita mau minta satu sel sendiri untuk Richard, waduh, yang lain aja udah susah bernapas. Yang lain aja pet-petan di dalam, Richard minta satu sel sendiri. Iya kan, udah susah bernapas. Apalagi minta ada tempat khusus untuk LPSK, makin juga susah. Ya. Ya hal itu yang kita komunikasikan dengan pihak Dirjen Pas, dengan pihak kejaksaan, dengan pihak karutan di Bareskrim, ya, yang mereka semua menyetujui gitu loh. Jadi kalau kemarin Mbak Livi lihat ke lapas Salemba, itu pelaksanaan administrasi. Oke, jadi itu cuma administrasi. Administrasinya di Salemba, penempatannya di rutan Bareskrim. Gitu. Ya sebenarnya sudah kami bicarakan sejak minggu lalu, yang sudah kami tuntaskan itu. Cuma kan kami nggak mungkin mendahului eksekutor kan jaksa. Gitu. Pak Edwin, kalau kita lihat kan dari tadi kita ngobrolnya perlindungan LPSK buat Richard Eliezer itu kan saya bisa bilang itu luar biasa. Ini standar memang untuk semua orang yang dilindungi LPSK dalam posisinya sebagai JC, ataukah memang ini karena memang ada kekhususan, karena memang kasus ini punya pressure dan juga sorotan yang besar oleh masyarakat?
Sebenarnya standar, Pak Livi. Memang begitu? Memang begitu. Sayangnya tidak semua terlindung LPSK di perkara lain Tersorot media dengan baik ya? mendapatkan sorotan kamera. Ya. Saya bisa kasih contoh begini, Mbak Livi. Pada kasus kerangkeng manusia di Langkat, Yes. kapan tuh kasus? Dari Beberapa bulan yang lalu. Tahun lalu kan? Yes, tahun lalu kurang lebih. Itu kan dari bulan Maret, Pak ya. Sampai sekarang LPSK masih melekat sama para korbannya Oke. di Langkat. Gitu. Berapa kilometer dari Jakarta ya. Sumatera Gitu. Utara gitu. Sumatera Utara. Gitu ya. Itu korbannya nggak satu, lebih dari satu. Terlindungnya tidak satu, Eliezer cuma sendiri. Ini lebih dari satu. Oke. Gitu. Treatmentnya sama? Sama, kami punya staf, punya anggota, punya pasukan yang memang kami tugaskan di sana, gitu. Oke. Yang kami gilirkan pada setiap minggunya, gitu. Ya, jadi mereka memastikan para terlindung kami di Langkat itu aman, gitu loh. Nah, termasuk ketika mereka bersidang, ketika mereka memberikan kesaksian, Oke. ini suatu hal yang mungkin nggak umum di persidangan ya, sebagaimana juga sempat kemarin Mbak Livi mungkin lihat di persidangan Eliezer, gitu loh. Itu saksi terlindung LPSK korban itu yang hadir di persidangan itu pakai tutup muka, Oke. jadi yang kelihatan cuma matanya aja, gitu loh. Pak Edwin, LPSK itu di bawah siapa sih, Pak? Independen, Independen ya? independen, Oke. tidak di bawah kementerian, Tidak di bawah kementerian ya? iya independen. Kami bertanggung jawabnya kepada presiden Langsung ya? langsung, ya. Oke. Ya, jadi kami bertanggung jawab pada presiden. Kami lapornya kepada DPR. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya kasus-kasus yang kemudian banyak jadi sorotan, terus kemudian mereka mau minta perlindungan LPSK, itu gimana? ya harus mengajukan permohonan. Permohonan? Iya. Seperti yang kemarin kita lihat, Bu PC aja ngajuin permohonan, kemudian assessment dulu gitu ya? Betul. Assessmentnya kayak apa sih, Pak? Ya kan kita harus memastikan. Pertama di undang-undang disebutkan, Mbak Livi. Si pemohon ini punya sifat penting keterangan nggak? Oke. Keterangannya penting atau enggak untuk dilindungi? Ya, kira-kira kalau gitu bahasanya undang-undang begitu. Ya, bahasanya Mbak Livi yang tepat lah. Dia punya keterangan nggak yang penting untuk kemudian untuk dilindungi, untuk mengungkap perkara itu. Yang kedua, ada ancamannya nggak? Oke. Tingkat ancamannya seperti apa? Gitu. Ancamannya bisa aktual, bisa potensial, segala macam. Ya kan. Kemudian, gimana dengan situasi medis psikologisnya? Oke. Ada dampak nggak dari perbuatan pidana tersebut dengan kondisi fisik dan psikisnya, gitu loh, ya kan? Ada luka atau ada trauma, gitu loh. Itu juga kami periksa. Yang terakhir yang kami periksa, kami dalami siapa ini orang, track recordnya seperti apa, dia pernah melakukan kejahatan apa enggak, gitu loh. Bukan berarti juga yang pernah melakukan kejahatan nggak bisa dilindungi, tidak. Tetapi kita tuh tahu ini yang mau kita lindungi siapa sih, Oke. ya kan? Kalau dia pelaku 378, jangan-jangan kita jadi korbannya juga. Oke. Penipuan. Kalau pada kasus David sebenarnya LPSK proaktif karena permohonannya belum ada. Untuk kasus David, bantuannya Untuk seperti kasus apa? David kan saat ini kan orangnya mengalami luka, Yes. dirawat di rumah sakit. Kalau dia punya kebutuhan bantuan rehabilitasi medis, kami bisa tanggulangi. Itu pembiayaan dananya dari mana, Pak? Dan alhamdulillah penyerapan dana di LPSK itu tahun lalu nyaris 100%.